Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat penuntut ilmu. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat menuntut ilmu. Yang mana nikmat tersebut ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum, merupakan sebaik-baik nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Karena sejatinya dunia ini semuanya gelap. Sebagaimana dikatakan oleh Hasan Al-Basri rahimahullah taala, dunia ini semuanya gelap kecuali majelis-majelis ilmu. Ini menandakan bagaimana besar faidah bermajelis ilmu. Bagaimana tidak? Di tempat yang mulia ini, semua gelar kita buang. Baik itu jenderal, baik itu guru, baik itu apapun pangkatnya, semua kita sisihkan dulu. Kita lepaskan di pintu masjid, kemudian kita duduk di sini, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang dibacakan adalah firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika seseorang telah merasakan nikmatnya menuntut ilmu, dunia ini tidak ada apa-apanya ikhwati fillah. Mungkin banyak kita mendapatkan kisah bagaimana para ulama menuntut satu hadis, rela berjalan dari satu negeri ke negeri yang lainnya. Mungkin itu terlihat jadul, terlalu lama zamannya dengan kita. Karena semua para salaf kita mereka adalah orang semangat. Ana pernah bahkan mendapatkan kisah seorang teman. Jadi ana dengan beliau satu guru belajar bersama di Ustadz Najat hafizahullah taala. Tetapi umur kita jauh. Umur ana saat itu masih sekitar 18 tahun. Umur beliau saat itu sudah 50-an tahun. Jadi jauh, tapi duduk di kelas yang sama. Dan beliau ini ikhwati fillah adalah seorang ustadz besar di Kabupaten Sumbawa Barat. Ana tepatnya tinggal di Kabupaten Sumbawa Besar, beliau tepatnya tinggal di Kabupaten Sumbawa Barat. Usia beliau 50-an tahun. Rela menempuh perjalanan kurang lebih 120-an kilo dari rumah beliau, meninggalkan usaha beliau menjual bakso. Beliau punya usaha sebagai penjual bakso, beliau tinggalkan. Jadi setiap hari Rabu beliau pergi ke Sumbawa, menggunakan motornya ikhwati fillah. Kalau antum lihat, rating kiri dan kanannya enggak ada, lampu belakangnya enggak ada. Masih menggunakan motor Astrea Legenda saat itu. Di zaman itu beliau masih menggunakan motor jadulnya. Enggak bisa laju. Sehingga beliau menghabiskan waktu 5-6 jam tiba di tempat kita. Tetapi beliau semangat. Beliau mulai datang ke Sumbawa pada hari Selasa, asar kurang lebih. Malam Rabunya beliau belajar bersama kita. Malam Kamisnya beliau belajar bersama kita. Kemudian malam Jumatnya, 3 malam beliau belajar. Kemudian setelah belajar, baru beliau kembali ke kampung halamannya. Ana melihat sendiri bagaimana semangatnya beliau menuntut ilmu ketika 3 hari beliau meninggalkan dagangannya itu. Anda melihat beliau duduk di pintu masjid. Di samping pintu masjid ada meteran. Jadi beliau dari pagi sampai pagi dalam posisi yang sama. Antum bayangkan. Anda takjub saat itu. Beliau meletakkan meja. Di sini laptop untuk menerjemahkan bahasa Arab di kitab-kitab beliau. Di sini ada, di sebelah kirinya ada kitab 3. Di sebelah kanannya ada buku tulisnya. Dari pagi sampai pagi dalam kondisi begini beliau. Tidur pun begini, Anda lihat sendiri. Ketika beliau malas membaca, beliau menggunakan, zaman itu menggunakan MP3. Belum ada HP seperti Android sekarang. Di saat itu mungkin HP yang paling mahal adalah Nexian.
BlackBerry dan lain sebagainya. Nah, itu beliau menggunakan headphone. Kemudian beliau kalau tidur pakai itu. Kalau malas membaca, sudah capek membaca, beliau menggunakan headphone. Beliau merojaah. Beliau bilang ke Ana, beliau mengaku, Ana, Ustaz katanya, termasuk orang yang lambat memahami suatu ilmu. Tetapi Ana nggak pernah menyerah. Buktinya Ana meninggalkan anak istri dan jualan Ana untuk ilmu. Dan asal antum tahu Ustaz, Ana mengulang rekaman setiap belajar beliau, MP3 itu diletakkan di depan pengajarnya. Beliau rekam. Beliau mengatakan, saya kurang lebih sudah 1000 kali mengulang MP3 ini. Antum bayangkan, saking leletnya beliau bilang, saya 1000 kali sudah ulang rekaman ini. Karena memang beliau akui kelemahannya ada pada dirinya. Namun dengan ketulusan hatinya dalam belajar, semangatnya dalam belajar, beliau menjadi seorang ustadz yang sangat terkenal, bahkan ustadz nomor 1 di Kabupaten Sumbawa Barat. Sehingga Ana saat itu penasaran dengan jiwa penuntut ilmu yang ada pada diri beliau. Sehingga ketika beliau datang ke Sumbawa, Ana berbicara sama beliau, minta izin untuk jadikan Ana karyawan jualan bakso beliau. Jadi Ana kerjaan kan tidak bisa ngasih orang nakarin bakso, menghitung uang Ana nggak berani. Apa pekerjaan Ana? Cuci mangkok. Tujuan Ana satu, penasaran dengan bagaimana semangatnya orang ini. Dan beliau punya prinsip, setiap orang yang pernah belajar bahasa Arab haram berbicara bahasa Indonesia dengan beliau. Walaupun salah, kaidahnya salah, tetapi beliau berbicara terus-menerus. Bahkan anaknya yang umur 3 tahun mulai berbicara itu sudah diajarkan bahasa Arab. Dan beliau setiap harinya mempunyai majelis, saat itu 12 majelis. Beliau punya majelis ilmu, beliau mengajar, beliau memberikan kajian, itu 12 majelis ilmu. Dan yang Ana ikut membantu beliau berdakwah saat itu di waktu pagi, dan sekitar jam 9 kita pergi ke rutannya, ke rumah tahanan, kita ajarkan mereka baca Iqra, orang-orang yang masuk penjara. Kita ajarkan sampai ke dalam tahanan, kita berdakwah dengan beliau. Semangatnya luar biasa. Beliau ini adalah orang yang sangat kaya. Bahkan membeli tanah, menginfakkan hartanya untuk membangun pondok dari dana pribadi. Membeli tanah ratusan juta, beliau bayar dengan cash. Luar biasa beliau. Dan kemudian pernah suatu saat, beliau memanggil anak. 4 mata. Sebelum beliau pulang dari tempat jualan bakso, beliau mengatakan, Hamdan, kata beliau, Ustaz, antum tahu nggak apa yang paling anak takutkan? Nggak tahu, Ustaz. Yang paling anak takutkan adalah sakit. Kenapa antum takut sakit, Ustaz? Ini kan biasa. Apa kata beliau? Kalau anak sakit, siapa yang akan menggantikan anak menyebarkan dakwah yang mulia ini? Dari situ semangat anak bertambah. Semangat belajar, semangat mendakwakan ilmu ini bertambah. Anak selalu ingat, beliau mengatakan dai itu seperti pelor. Ketika ditekan triggernya, dia akan langsung melaju. Beliau mengatakan, anak nggak bisa hilang perkataan beliau. Yang paling saya takutkan adalah sakit, karena takut agama ini tidak ada yang menyampaikannya. Maka dari sini kita ketahui ikhwati fillah, bahwasanya nikmat belajar dan nikmat belajar itu adalah nikmat yang sangat besar jika kita menjiwainya. Kemudian salawat serta salam senantiasa kita ucapkan untuk Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau hingga datangnya hari kiamat kelak. Ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum, kita lanjutkan kajian kita pada kesempatan ini. Pada kesempatan yang lalu kita telah membahas bahwasanya ayat yang menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul,
sebagai seorang yang diberikan oleh Allah wahyu kepada dirinya dan wajib menyampaikan. Bukan hanya sekedar diberikan wahyu, diamalkan sendiri. Karena itu adalah nabi. Tetapi rasul adalah orang yang diberikan ilmu, diberikan wahyu, dan wajib untuk disampaikan kepada umatnya. Ayat yang menjadikan beliau seorang rasul adalah ayat dalam surah Al-Muddatsir ayat 1 sampai 7. Yang mana kita katakan pada pertemuan yang lalu, pada ayat ini membahas tentang dua taklif atau beban yang Allah bebankan kepada Nabi Muhammad. Beban yang pertama adalah beban mengamalkan ilmu yang diberikan oleh Allah kepada beliau. Kemudian beban yang kedua adalah beban untuk menyampaikan ilmu tersebut kepada umatnya. Dengan beban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk bersiap-siap oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesabaran yang tinggi. Allah mengatakan wa li rabbika fasbir. Dan dalam mengamalkan ilmumu hendaklah engkau bersabar. Ini makna pertama. Karena kalau kita perhatikan ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum, semua syariat pada dasarnya itu memang ringan bagi orang yang sudah menjiwai. Namun ketika di awal-awal kita menegakkan syariat, bagaimana kita melihara jenggot, kemudian celana kita diangkat di atas mata kaki, kemudian bagaimana kita berusaha untuk berkata yang baik, menahan diri daripada amarah dan lain sebagainya, terutama orang yang awal-awal hijrah, bagaimana sulitnya mereka ketika bangun sholat subuh dan sholat asar misalkan. Ini berat. Maka Allah mengatakan wali rabbika fasbir. Dalam mengamalkan hal tersebut, bersabarlah engkau wahai Muhammad. Ini makna yang pertama. Kemudian yang kedua, makna yang kedua daripada ayat ini adalah ketika engkau mendakwahkan ilmumu wahai Muhammad, maka hendaklah engkau bersabar. Karena orang yang menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar, orang yang ingin meluruskan kesalahan yang ada pada orang lain, dia menjadi orang yang muslih, orang yang siap-siap dibenci, orang yang siap-siap dikucilkan. Dulu temannya sangat dekat dengan dia, tapi semuanya menjauh sekarang. Karena dicela, dicemooh, dikucilkan. Bahkan keluarga terdekat adalah orang yang paling senang membantah kita. Enggak tahu kenapa. Keluarga terdekat adalah orang yang paling tajam lisannya terhadap perubahan kita. Padahal itu kebaikan demi kebaikan. Namun ini ikhwati fillah a'azzani Allah wa iyyakum adalah sunnatullah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wa lan tajida li sunnatillahi tabdila. Kalian tidak akan pernah mendapatkan ketetapan Allah bisa di otak-atik semau kalian. Enggak bisa. Maka Allah mengatakan tentang sunnahnya ini, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Allah mengingatkan kita, perintahkanlah kepada kebenaran, kepada yang ma'ruf, dan laranglah daripada hal-hal yang mungkar, yang buruk-buruk. Dakwahkan ilmu ini, dakwahkan agama ini, sampaikan. Rubah manusia dari keburukan menuju suatu yang baik. Tetapi ingat kata Allah, wasbir 'ala ma asabak. Kalian harus bersabar atas apa yang menimpa kalian. Allah menggandeng dua ini. Dua hal ini Allah gandeng. Orang yang menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar pasti wajib bersabar. Karena akan ada halangan dan rintangan di depannya. Ini adalah sunnatullah atau ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam ikhwati fillah azzani Allah wa iyyakum. Berkata muallif rahimahullahu ta'ala, wa qama Rasul sallallahu alaihi wasallam ala asri nuzuli hadhihi al-ayati bid-da'wati ila Allah azza wa jalla. Tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ayat yang mengangkat beliau menjadi seorang rasul, maka beliau langsung bersegera untuk mendakwakan risalah yang diemban oleh beliau. Karena bagaimana tidak? Karena kaumnya saat itu
mereka adalah orang-orang yang jufa, orang-orang yang tidak lagi mengenal, tidak lagi mau beragama dengan agama Ibrahimiyah ataupun agama Nabi Isa alaihissalam, yang mana kedua agama tersebut adalah agama tauhid. Mereka meninggalkan kedua-duanya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan agama baru, agama Islam. Semoga dengan hal tersebut manusia tersadar akan kesyirikan yang menimpa mereka, yang menyebar di tengah-tengah mereka. Namun, ala kulli hal, kaum musyrikin Quraisy saat itu ketika didakwakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam akan agama yang mulia ini, mereka senantiasa berhujjah dengan hujjah, ini adalah warisan nenek moyang kami. Ini adalah warisan nenek moyang kami. Inilah hujjah mereka. Mereka tidak punya satupun hujjah, satupun bukti nyata, dalil yang menguatkan pendirian mereka itu apa. Nggak ada satupun. Mereka tidak bisa menjawab ketika diajak untuk memeluk agama Islam. Mereka tidak mempunyai hujjah, melainkan masa kita akan meninggalkan agama nenek moyang kita. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mencela mereka dalam banyak ayat Al-Qur'an, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Allah menceritakan kepada kita bagaimana Allah mencela orang Quraisy ketika diajak mereka untuk mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban mereka? Mereka mengatakan bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana. Kami enggak mau, kata mereka. Kami enggak mau mengikuti apa yang kau bawa wahai Muhammad. Kami lebih senang untuk mengikuti apa yang kami dapat daripada cara ibadah nenek moyang kita. Kemudian Allah sindir mereka, awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Apakah mereka tetap bersikeras untuk mengikuti nenek moyang mereka, mengikuti ibu bapak mereka, walaupun ibu bapak mereka, nenek moyang mereka adalah orang-orang yang tidak berakal dan mereka juga tidak mendapatkan petunjuk. Allah sindir mereka. Maka dari ayat ini kita ketahui ikhwati fillah bahwasanya agama yang baik dan yang benar adalah agama yang kita cari dengan cara kita duduk di majelis ilmu. Bukan agama yang kita dapati daripada bapak ibu kita, kakek kita, nenek moyang kita. Nggak bisa kita berhujjah begini. Karena kalau kita berhujjah sebagaimana dengan hujjah ini, maka kita seolah-olah sudah terjatuh ke dalam celaan ayat ini. Apa bedanya kita dengan orang Quraisy? Yang mana mereka mengatakan, kami lebih suka mengikuti cara ibadah nenek moyang kita. Apa bedanya? Enggak ada bedanya. Inilah kenapa kita harus duduk di majelis ilmu. Inilah kenapa kita jauh-jauh datang untuk berkumpul mendengarkan qala Allah wa qala Rasul. Perkataan Allah dan perkataan Rasulnya. Tidak peduli yang menyampaikan itu adalah siapa. Orang besarkah, orang kecilkah, bagaimana cara penyampaiannya, bagus atau tidak. Yang penting ketika disampaikan perkataan Allah dan Rasul, kita tunduk dengan perkataan tersebut. Selesai. Maka tidak akan tegak Islam ini ikhwati fillah, melainkan harus dengan ilmu dan amal. Sehingga dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, as-salahu munhasirun fi naw'ain. Dikatakan kebaikan itu dia terdapat pada dua hal. Jadi kebaikan itu terdapat pada dua hal. Yang pertama al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat, dan yang kedua al-amalis shalih. Yang kedua adalah pengamalan kita terhadap ilmu yang telah kita ketahui. Jadi bukan hanya cukup kita berilmu, melainkan harus kita beramal. Bukan hanya cukup kita beramal, namun harus didasarkan dengan ilmu.
Jadi dua hal ini dasar atau poros Islam itu sendiri, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau membawakan dalil, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus rasulnya dengan apa? Dengan huda, dengan membawa petunjuk dan dengan agama yang benar untuk dimenangkan agama tersebut di atas agama-agama yang lainnya, walaupun orang-orang kafir tidak senang dengan hal tersebut. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan al-huda yang dengannya yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bawa, al-huda dan agama yang benar, maksudnya al-huda adalah petunjuk, di situ adalah Al-Quran dan Sunnah. Apalagi petunjuk daripada selain keduanya? Tidak ada. Jadi petunjuk sejati adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Inilah yang dibawa oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Petunjuk itulah ilmu yang bermanfaat. Dan dinil haq yang dibawa, yang dengannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus, kata beliau adalah amalus soleh, adalah pengamalan daripada petunjuk yang telah kita pelajari. Jadi sekali lagi, poros daripada agama ini adalah dengan ilmu dan amal. Maka bukan dengan beranggapan saya mendapatkan agama ini sebagai warisan daripada orang tua, daripada nenek moyang, bukan. Karena kita nggak tahu nenek moyang kita benar atau tidak. Kita nggak tahu bapak ibu kita, orang yang sudah saat itu mengenal YouTube mungkin, ya. Karena kalau berbicara di zaman sekarang, orang menuntut ilmu di YouTube itu sudah luar biasa sekali. Sudah luar biasa sekali. Tapi dengan catatan dia tidak mengambil potongan-potongan video saja. Harus dia pelajari kajian dari awal sampai akhirnya di YouTube. Jangan potongan-potongan. Karena gagal paham antum. Maka ibu bapak kita mungkin belum ada di generasi banyaknya video ceramah yang beredar dan lain sebagainya. Sehingga mereka mengamalkan syariat Islam banyak sekali yang berdasarkan agama nenek moyang mereka. Masa kita akan rela mengikuti kesalahan? Tentu jawabannya tidak. Maka yang akan kita ikuti adalah dalil yang bersumber daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan kemudian orang Quraisy, sifat mereka adalah senantiasa berpegang teguh dengan wibawa dan kemuliaan nasab mereka. Mereka tidak mempunyai cara memecahkan masalah, melainkan hanya dengan menghunuskan pedang salah seorang di antara mereka, sehingga terjadilah peperangan di antara mereka diakibatkan satu orang yang menghunuskan pedang tersebut. Ini adalah kerusakan-kerusakan yang terjadi pada masyarakat Quraisy, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah dengan surah Al-Muddatsir ayat 1 sampai 7 dengan cara apa? Dengan cara berdakwah secara sirran, secara sembunyi-sembunyi. Jadi dakwah di awal Islam itu tidak langsung naik ke mimbar atau naik ke atas tempat yang tinggi seperti Bukit Safa dan Marwah, kemudian mengatakan Islam begini dan begini, enggak. Tidak dengan pengumuman dan lain sebagainya. Namun satu demi satu orang didatangi oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Apa faidahnya? Faidahnya besar. Karena kalau kita langsung, misalkan, Anda berikan contoh, ketika antum yang ada di masjid ini, antum adalah orang yang sholat bersama, saling kenal satu sama lain, tapi tidak saling mengenal dengan lebih dalam. Kemudian anak mengatakan, qadarullah, pekan depan anak tidak bisa hadir. Ya, insya Allah akan digantikan untuk istifadah daripada waktu yang antum miliki, agar tidak kosong kajian kita. Insya Allah akan digantikan oleh beliau, Akhi Amir misalnya.
Pasti semua antum akan berpikir, siapa sih dia? Kita kan setara. Akhirnya apa? Ketika Akhi Amir duduk di depan, sebagian daripada antum izin ke hammam, ke WC. Tapi izinnya nggak balik-balik, langsung nyalakan motor, pulang. Ada yang mungkin tetap di masjid, tapi main HP, tidak menghormati yang berbicara. Kemudian ada di antara antum yang mungkin tertidur di saat kajian, karena tidak menghormati orang yang menyampaikan ilmu tersebut. Mengapa demikian? Karena antum tidak tahu siapa beliau. Karena yang antum tahu hanya jamaah kajian biasa, kita sholat samaan, kita canda tawa samaan, tetapi tidak lebih dalam untuk mengenal satu sama lain. Riwayat pendidikan tidak diketahui. Maka ketika antum mendapatkan beliau berada di depan, maka kesan pertama itu akan menghancurkan yang lainnya. Sehingga ketika kesan yang pertama sudah buruk, biar antum tahu siapa beliau, suatu saat antum nggak akan mendengarkan beliau. Antum menganggap hal tersebut adalah main-main saja. Tapi beda dengan ketika ana mengatakan, insya Allah yang akan menggantikan ana pada pekan depan adalah Akhi Amir. Beliau itu jangan antum salah pikir tentang beliau. Beliau itu adalah orang dari SD sampai kuliahnya mondok. Bisa baca kitab gundu, duduk di majelis para masyayikh, pernah ke Arab Saudi dan lain sebagainya. Tentu antum akan merindukan pertemuan dengan beliau. Harus hadir minggu depan. Anda harus hadir, penasaran dengan cara menyampaikan Akhi Amir misalkan. Jadi antum akan cinta sebelum antum melihat penyampaiannya. Maka inilah faidah kenapa Islam itu tidak langsung serta-merta langsung didakwakan secara terang-terangan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun dari rumah ke rumah beliau datangi. Dari rumah ke rumah beliau datangi. Yang beliau dakwahi itu atau target dakwah beliau adalah orang yang beliau kenal bahwasanya orang itu adalah orang yang mencintai kebaikan. Mencintai kebaikan. Seperti contohnya kita sekarang, ada di antara kita yang mungkin bukan agama Islam. Tetapi ketika berbicara tentang muamalah dengan mereka, Masya Allah, muamalah mereka sangat baik. Bagaimana simpati dan empati mereka ada walaupun mereka bukan orang Islam. Ada kaum muslimin kelaparan, hatta dia Nasrani, dia akan memberikan uang atau sedekah kepada orang tersebut. Dilihat di tempat kaum muslimin kurang pendidikannya, maka dibangunkan sekolah. Dibangunkan sekolah. Ini kebaikan di atas kebaikan di dunia. Nah, orang yang seperti inilah target daripada dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua adalah targetnya orang yang beliau percaya. Walaupun orang tersebut tidak mencintai kebaikan sebagaimana tipe yang pertama. Namun beliau percaya orang tersebut tidak mudah membocorkan rahasia. Tidak mudah membocorkan rahasia. Maka inilah dua target daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua tipe target yang dituju oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berdakwah secara sembunyi-sembunyi atau secara rahasia. Wa an yuqaddima ahlahu wa ashiratahu wa asdiqa'ahu wa nudama'ahu ala ghairihim. Dan beliau mencari dua tipe tersebut daripada keluarga terdekatnya. Istri dan anak beliau, kemudian keluarga terdekat yang masih hubungan darah. Setelah itu dicari teman dekatnya atau sahabatnya. Ini adalah tujuan-tujuan atau target daripada dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga siapa yang pertama kali memeluk agama Islam setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendakwakan agama tersebut kepada mereka, maka orang yang pertama kali masuk Islam dari golongan perempuan alal itlaq
secara mutlak adalah istri beliau Khadijah binti Khuwailid. Khadijah bintu Khuwailid. Istri beliau, istri pertama beliau, Khadijah bintu Khuwailid. Ummul Mukminin, ibunda kaum mukminin. Bagaimana tidak ikhwati fillah? Karena Khadijah, kalau kita melihat kepada sejarah-sejarah sebelumnya, pertemuan-pertemuan yang telah kita sampaikan sebelumnya, beliau itu adalah orang yang sebenarnya sudah siap dengan risalah Nabi Muhammad SAW. Bagaimana beliau mengetahui nasabnya Nabi Muhammad? Bagaimana beliau mendapatkan cerita daripada Maisarah ketika diberikan amanah untuk berdagang dengan harta beliau. Dikabarkan oleh Maisarah kepada beliau tentang keunikan-keunikan dan keanehan-keanehan yang ada pada diri beliau selama perjalanan menuju Syam. Kemudian setelah itu Khadijah yang mempunyai akal yang cerdas bersegera menuju saudara sepupu satunya atau sepupu satunya, Waraqah bin Naufal. Maka setelah mendengarkan cerita-cerita yang disampaikan oleh Khadijah kepada Waraqah bin Naufal mengatakan, sepertinya dialah Nabi akhir zaman. Maka Khadijah menikahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khadijah menikahi dengan tanda-tanda yang telah disebutkan. Artinya beliau siap ketika risalah itu sampai kepada suaminya, beliau harus menjadi orang yang pertama memeluk agama Islam. Belum lagi ketika beliau sudah menikah dengan Nabi Muhammad, istri adalah orang yang paling tahu luar dan dalamnya suaminya. Bagaimana sifat-sifatnya semua diketahui. Maka tidak mungkin suaminya berbohong kepada istrinya, sehingga beliau langsung percaya dan beriman terhadap apa yang telah disampaikan oleh suaminya. Kemudian keutamaan-keutamaan beliau telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Ini dari golongan wanita. Adapun dari golongan laki-laki adalah Abu Bakar As-Siddiq. Wa badara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila sadiqihi al-hamim Abi Bakar As-Siddiq liyukhbirahu bima akramahu Allah bihi minan nubuwwati war risalah. Setelah mendapatkan risalah tersebut, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersegera untuk mendatangi sahabatnya tercinta Abu Bakar As-Siddiq, orang yang telah mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam dari masa kecilnya. Karena Nabi Muhammad dengan Abu Bakar, Abu Bakar lebih kecil usianya daripada Nabi Muhammad 2 tahun. Jadi Nabi Muhammad lebih dulu dilahirkan daripada Abu Bakar 2 tahun. Nabi Muhammad lebih besar daripada Abu Bakar. Jadi tentu mereka masih sebaya, masih bermain bersama-sama di saat kecil. Maka Abu Bakar tidak pernah mendapati Nabi Muhammad berbohong sedikit pun. Abu Bakar tidak mendapati Nabi Muhammad berbuat suatu perangai yang buruk, suatu akhlak yang buruk. Sehingga ketika disampaikan dakwah kepada beliau, diajak untuk memeluk agama Islam, maka Abu Bakar As-Siddiq, beliau adalah orang yang pertama yang memeluk Islam dari golongan laki-laki. Tanpa ragu-ragu beliau langsung menerima ajakan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memeluk agama Islam. Sehingga kalau kita berbicara tentang keutamaan Abu Bakar As-Siddiq, sangat banyak ikhwati fillah. Bagaimana beliau merupakan khalifah yang pertama dalam Islam. Setelah itu beliau adalah orang yang telah memerangi orang yang telah murtad di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau adalah orang yang pertama mengumpulkan wahyu Allah sehingga menjadi mushaf seperti yang kita dapati sekarang. Padahal sebelumnya wahyu Allah atau ayat-ayat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu masih dituliskan secara terpisah. Ada yang dituliskan di bebatuan, dituliskan di pelepah kurma, tulang belulang, dan lain sebagainya. Maka dengan naiknya beliau
sebagai khalifah, beliau mengumpulkan menjadi satu mushaf. Kemudian beliau adalah orang yang paling cerdas di antara sahabat-sahabat yang lainnya. Sehingga diceritakan oleh banyak sahabat bagaimana Abu Bakar adalah orang yang paling mengerti dengan Al-Quran. Suatu ketika turun surah An-Nasr. Turun surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Kalau saja datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan kemenangan itu, kata Allah, wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau akan melihat manusia itu berbondong-bondong memasuki agama Allah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka wahai Muhammad, bertasbihlah dengan keagungan Tuhanmu dan mintalah ampun kepadanya. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha menerima taubat. Sahabat-sahabat yang lain bergembira dengan turunnya ayat ini. Mengapa demikian? Karena agama Allah akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan Abu Bakar yang mendengarkan ayat tersebut, beliau keluar. Beliau menangis sejadi-jadinya di belakang pintu. Ditanyakan oleh sahabat yang lain, "Kenapa engkau menangis? Padahal Islam akan dimenangkan di atas agama yang lainnya." Maka beliau menjawab, ketika kemenangan itu sudah datang, agama sudah sempurna, maka Nabi Muhammad ini pasti akan diwafatkan oleh Allah. Kita akan berpisah dengan Nabi Muhammad. Beliau adalah orang yang paling mengerti. Ketika Nabi Muhammad SAW sakit, Nabi menaiki mimbar, kemudian menyampaikan nasihat sebelum beliau pingsan kembali. Beliau mengatakan, ada seorang hamba yang Allah Subhanahu wa taala membuat baginya dua pilihan. Antara dia hidup dengan kemegahan di dunia ini, dibukakan pintu-pintu kemegahan dunia, pundi-pundi dunia semua diberikan oleh Allah, atau dia memilih untuk hidup bersama Allah Subhanahu wa taala di surganya. Maka hamba tersebut, kata Nabi, lebih memilih untuk hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam surganya. Maka Abu Bakar menangis. Sahabat yang lain tidak peka akan hadis tersebut. Sehingga ditanya Abu Bakar oleh sahabat yang lain, "Apa maksudmu wahai Abu Bakar, kenapa engkau menangis?" Maka beliau mengatakan, hamba yang lebih memilih untuk tinggal di sisi Allah itu maksudnya Nabi Muhammad. Artinya sakit inilah sakit terakhir beliau. Sakit yang akan menjadikan beliau itu wafat. Sehingga benar Nabi Muhammad langsung wafat saat itu. Inilah kecerdasan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardhahu. Kemudian di dalam Al-Qur'an beliau disebutkan sebagai sahib. Satu-satunya sahabat yang Allah mengatakan bahwasanya Abu Bakar adalah sahib, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang menemani Rasulullah baik dikala senang ataupun susah adalah Abu Bakar. Bagaimana ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahibnya, katanya dalam Al-Qur'an, la tahzan, jangan engkau bersedih. Maka sahib di situ maksudnya adalah Abu Bakar. Bagaimana ketika hijrah keduanya memasuki gua, sehingga Abu Bakar sangat-sangat takut saat itu. Kenapa? Karena orang yang mencari keduanya itu, kalau saja kata Abu Bakar melihat mata kaki mereka, kita akan terlihat. Maka Nabi mengatakan, bagaimana pendapatmu wahai Abu Bakar? Dengan dua orang, aku dengan engkau wahai Abu Bakar, kata Nabi, Allah yang ketiganya yang menolong kita. Maka dijelaskan dalam Al-Quran, Abu Bakar adalah sahib, adalah sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau termasuk penolong agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal, sebagian besar kaum muslimin murtad. Sebagian besar kaum muslimin keluar daripada agama Islam, kecuali Muhajirin dan Ansar dan penduduk Taif. Sebagian besarnya
Bahkan golongan Musailimah Al-Kadzdzab yang murtad itu 40.000. Antum bayangkan. Kaum mukminin murtad 40.000 di golongan Musailimah Al-Kadzdzab. Kenapa? Karena mereka tidak mau ada nabi yang meninggal. Sudah nikmat bersahabat dengan nabi. Nyaman mereka bersahabat dengan Nabi Muhammad SAW. Tiba-tiba ditinggal wafat. Mereka berpikir bahwasanya nabi itu tidak meninggal. Sehingga mereka murtad. Bahkan Umar bin Khattab menghunuskan pedangnya saat itu. Menghunuskan pedangnya lalu mengatakan, siapa yang mengatakan bahwasanya Muhammad telah meninggal, akan aku penggal lehernya. Maka datanglah Abu Bakar saat itu. Abu Bakar mengatakan, wahai orang yang mengatakan demikian, duduklah engkau, dengarkan aku. Beliau naik ke atas mimbar. Kemudian beliau mengatakan, man kana ya'budu Muhammadan faqad mat, fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah la yamut. Beliau mengatakan dalam khutbahnya, siapa yang menyembah Nabi Muhammad sudah meninggal sekarang. Kalian lihat, meninggal. Siapa yang menyembah Allah, Tuhannya Muhammad, niscaya dia menyembah Zat yang Maha Hidup. Maka mulai tersadar orang-orang. Beliau membawakan dalil innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau akan mati dan semua mereka akan mati. Tersadarlah orang-orang yang mendengarkan hal tersebut. Kemudian beliau membawakan dalil terakhir. Beliau mengatakan, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila anqalabatum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Beliau membawakan dalil dalam surah Al-Imran, Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul, utusan Allah saja. Bukan Tuhan. Bukan orang yang berbeda dengan kalian yang tidak bisa mati, tidak bisa wafat. Muhammad itu hanya utusan manusia biasa. Qad khalat min qablihi ar-rusul. Apa kalian tidak melihat banyak rasul-rasul sebelum beliau yang sudah meninggal? Banyak. Masa gara-gara rasul yang satu ini meninggal kalian akan murtad, kata Allah? Siapa yang murtad, maka sejatinya Allah Subhanahu wa taala tidak dimudaratkan dengan murtadnya dia, dan Allah akan membalas orang-orang yang bersyukur kepadanya. Maka para sahabat mengatakan, termasuk Anas bin Malik, beliau mengatakan seolah-olah kami tidak pernah mendengarkan ayat tersebut. Umar bin Khattab jatuh pedang dari tangan beliau. Beliau mengatakan seolah-olah saya tidak pernah mendengarkan ayat tersebut. Inilah keutamaan Abu Bakar. Beliau berhasil menyelamatkan golongan kaum muslimin daripada kembali kepada kekufuran karena meninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang lainnya untuk orang yang beriman dari golongan anak-anak dan selain daripada hal tersebut. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Mungkin ada di antara antum yang ada pertanyaan, insyaallah kita akan lanjutkan setelah azan. Silakan azan terlebih dahulu. Nah, silakan jika ada yang ingin ditanyakan, baik yang berkaitan dengan materi ataupun yang tidak berkaitan dengan materi. Nah, silakan. Waalaikumsalam. Praktek dokter spesialis. Nah, jadi kalau berbicara tentang sholat ikhwati fillah, ini para ulama berbeda pendapat. Bolehkah kita mengakhirkan sholat wajib kita atau tidak boleh? Ini permasalahan yang sangat panjang jika dibahas karena banyak sekali perbedaan para ulama pada masalah ini. Contohnya mazhab Syafi'i mengatakan bahwasanya sholat itu wajib secara tarakhi. Wajib secara tarakhi.
waktunya yang penting tidak keluar daripada waktu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya salat zuhur sampai asar. Maka walaupun tidak kita kerjakan pada awal, tidak mengapa, tidak berdosa. Jadi ini pendapat Imam Syafi'i. Adapun yang lainnya mengatakan tidak demikian. Namun ala kulli hal, pendapat yang kita katakan di sini adalah pendapat yang alat tarahi. Pendapat yang alat tarahi. Kenapa kita ngambil pendapat yang dikatakan oleh mazhab Syafi'i misalkan? Karena ibadah itu ada yang waktunya mudayyak, ada yang waktunya muwassa'. Ada yang waktunya sempit dan ada yang waktunya tidak sempit atau luas. Maksudnya apa? Yang luas waktunya dikatakan oleh para ulama ketika kita selesai melaksanakan sholat tersebut misalkan, maka kita bisa menambah sholat yang lainnya. Jadi ada waktu 2 kali lipat, 3 kali lipat, itu namanya muwassa'. Adapun yang mudayyak, misalkan seperti ibadah puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu waktunya mudayyak atau waktunya sempit. Tidak bisa kita mengerjakan puasa selain puasa Ramadan di waktu bulan Ramadan, ya kan? Dalam 30 hari ini tidak ada yang sekarang melaksanakan hari pertama puasa Ramadan, hari kedua puasa sunnah, enggak ada. Tetapi dari awal sampai 30 Ramadan atau 29 kita melaksanakan puasa Ramadan secara khusus. Ini yang sempit waktunya. Nah, maka sholat termasuk yang muwassa', yang waktunya luas. Maka kalaupun dikerjakan bukan pada awal waktu, maka tidak berdosa. Apalagi kalau darurat. Insya Allah ini dimaafkan. Belum lagi berbicara tentang bagaimanakah hukum sholat itu, apakah wajib sholat di masjid atau tidak. Sepakat para ulama, sholat yang diwajibkan bagi laki-laki adalah sholat jamaah. Sholat jamaah. Antum misalkan dengan bapak antum sholat di rumah, jamaah, itu sudah dikatakan jamaah. Tapi kalau Abu Sa'ad dengan Sa'ad misalkan sholat, tidak dikatakan jamaah. Kenapa? Karena menurut Imam Ahmad, sholat jamaah itu diwajibkan bagi laki-laki yang sudah balik. Saat belum balik, maka tidak dikatakan jamaah walaupun antum berjamaah. Maka tidak boleh sholat di rumah. Namun kalau sudah balik dua-duanya, boleh. Tetapi afdolnya di mana? Afdolnya di masjid. Dan afdolnya kapan? Afdolnya di awal waktu. Ya kan? Di awal waktu. Maka Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayyul a'mali afdal?" Amalan apa yang paling mulia, yang paling besar pahalanya? Maka Nabi mengatakan as-salatu ala waqtiha. Salat pada waktunya. Salat pada waktunya kapan? Apakah ketika antum salat di jam 3 sekarang pada waktunya? Iya, pada waktunya. Tetapi lebih afdal ketika azan dikumandangkan itu panggilan, ya kan? Itu adalah panggilan. Maka kita memenuhi panggilan tersebut, itu sholat di awal waktu dan ini lebih utama. Namun ketika antum di dokter spesialis misalkan, atau di dokter secara umum, antum tunda sholat dengan catatan tidak keluar waktu, maka antum berpindah dari suatu kewajiban yang lebih utama kepada kewajiban yang tidak lebih utama. Paham maksudnya ya? Bukan berpindah daripada kewajiban kepada dosa, bukan. Tapi berpindah kepada kewajiban yang lebih utama, lebih besar pahalanya, 25 derajat atau 27 derajat dalam riwayat lain, berpindah kewajibannya kepada kewajiban yang biasa saja. Ya. Jadi bukan kepada perbuatan dosa. Ini berkaitan dengan sholat, namun panjang pembahasannya jika kita akan bahas secara hukum fikih. Maka ringkasnya, Anda sampaikan itu tidak mengapa. Yang penting tidak disengaja. Yang penting tidak disengaja. Terutama ini sudah masuk ke dalam bab darurat. Karena kalau orang sakit antum tinggalkan, dipanggil, dia nggak bisa jalan. Bisa saja meregang nyawa. Ya, bisa saja meregang nyawa. Dan di antara penyebab bolehnya kita meninggalkan sholat jamaah itu banyak. Di antaranya adalah menjaga orang sakit.
kemudian ada hujan, kemudian yang ketiga becek, di jalan itu becek, itu boleh. Kemudian kita takut istri dan anak kita yang tinggal dalam hutan akan dirampok oleh orang, misalkan, boleh kita meninggalkan sholat. Maka dalam kondisi ini antum sudah masuk ke dalam uzur, dan sekali lagi antum berpindah daripada kewajiban yang lebih baik kepada kewajiban yang biasa saja. Nah, Allah taala alam bisawab. Ana cukupkan sampai di sini, lebih kurangnya ana mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.